Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rina Irawati, biasa dipanggil Rina. Tempat tanggal lahir saya di Kota Kudus, tanggal 25 Juni tahun 2007. Saya saat ini masih berumur 17 tahun. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya anak paling terakhir, anak bontot. Dan saya sekolah di SMK Duta Karya. Status saya masih pelajar. Saya dari jurusan farmasi. Nah, saya di sini mau menceritakan pengalaman saya selama di SMK Duta Karya. Pengalaman saya di SMK Duta Karya itu aslinya banyak banget, guys. Tapi ya menceritakan beberapa saja. Nah, saya di SMK Duta Karya itu sudah menjalankan PKL 3 tahap. Yang pertama itu ada AAUKS, yang kedua ada ASLAB dan TEVA. Nah, saya di sini akan menjelaskan satu persatu. Oke. Yang pertama, saya PKL AAUKS itu di SMP 1 Kudus selama 1 bulan pada bulan Februari 2024. Nah, saya PKL di SMP 1 Kudus itu menjaga poli atau UKS. Nah, saya di sana itu disuruh menjaga, membersihkan, dan merawat ketika ada siswa-siswi yang sakit, yang terluka badannya ya guys, bukan terluka hatinya, mengobati juga. Nah, saya di sana itu gak cuman berdiam saja, saya juga mencari program pekerjaan seperti membuat sirup telang, terus ada pembuatan sabun juga. Nah, di sana itu seru banget. Ya, di sana itu muridnya sopan-sopan, gurunya asik, enak banget pokoknya, best. Oke, yang kedua saya akan menceritakan pengalaman saya PKL ASLAB, asisten laboratorium. Nah, saya selama ASLAB itu penempatannya bukan di lab resep saja, tapi ada di lab farmakognosi, ada di UKS. Dan tiap ada guru yang minta bantu ke ASLAB itu bagus guys, bisa mendapatkan bintang dan apresiasi dari guru. Jadinya itu tiap hari kita menamari guru biar ada kerjaan, enggak berdiam saja, biar gerak juga, biar ada prokernya. Nah, saya di lab resep itu yang hari pertama belum ada proker karena baru pertama itu penerjunan, langsung aku ke lab resep itu mengecek kuku yang mau siswa-siswi yang mau praktek di lab resep. Habis itu membersihkan, kayak membuka korden, habis itu menyulai, menyapu, mengepel kayak gitu. Dari pertama itu kayak masih bingung mau ngapain. Terus setelah berhari-hari saya itu ada proker, dan ada salah satu proker saya yang mendapatkan bintang, dan itu adalah salah satu yang diinginkan siswa-siswi saat PKL ASLAB itu, hanya mendapatkan bintang. Nah, saya itu mendapatkan bintang, maksudnya kelompok saya itu saat prokernya banyak banget, hampir melebihi 15 sepertinya. Nah, itu proker saya itu mengganti perlak yang dirak obat itu guys. Itu dulu kalau aku lihat itu kayak udah nggak enak dipandang, udah jerabut-jerabut gitu. Jadinya kayak inisiatif bilang ke kelompok, ayo diganti aja kayak gitu. Ya udah, oke aja, akhirnya diganti dan akhirnya mendapatkan bintang, dan itu salah satu penantian kelompok saya. Soalnya kayak sebelum mendapatkan bintang kayak nggak puas gitu, tapi ya kalau udah dapat bintang ada puasnya, tapi kita harus mencari bintang lagi biar lebih baik. Nah, gitu. Kalau di lab farmakognosi saya itu membersihkan seperti menyapu, membuka kaca, menghidupkan kipas biar nggak pengap, terus kayak mengelap kaca juga, terus membuat inventaris kayak barang gitu, Baker Glass merek apa, jumlahnya berapa gitu, terus menata Baker Glass di etalase kayak gitu. Terus kalau nggak gitu mengambil kayak aquades, alkohol itu di TU gitu guys. Asik juga sih PKL-nya, tapi ya ada keluh kesahnya juga, namanya juga hidup ya.
Nah oke, yang terakhir ada PKL yaitu TEVA, sama di SMK Duta Karya juga, itu selama 1 bulan juga. Nah TEVA itu gimana ya, PKL-nya itu kayak membuat produk yang ada unsur farmasinya, seperti kayak membuat kunyit asam, bir peletok. Yang satunya itu apa ya, kayak yang dari jahe kayak gitu, kayak jahe instan apa, ini dari jahe nanti dibuat apa gitu, nanti kelompoknya mau buat entah itu jahe instan, nah minuman jahe kayak begitu guys. Nah kelompok saya itu mendapatkan kunyit asam, alhamdulillah lumayan gampang juga, penjualannya itu gampang juga, jadinya laku banyak alhamdulillah. Nah itu TEVA-nya itu selama 1 bulan, dan yang pertama itu harus membuat proposal dulu, harus ya itu. Kalau udah di ACC, habis itu produksi. Nah saya itu dulu produksi berapa botol ya, 30 botol lebih, alhamdulillahnya itu saya penjualan di online dan offline. Nah saya online itu saya pasang status di WA dan IG, yang offline itu saya keliling di Pasar Kliwon. Nah ini juga gak bakal terlupakan guys, ke Kliwon itu saya hujan-hujan, gak bawa sepatu, gak pakai sepatu karena sepatunya tuh udah basah kuyup, pakai olahraga pula. Ya Allah, itu juga jadi kenangan yang terindah ya selama di SMK Duta Karya juga. Nah habis itu saya akhirnya pengen menceritakan pengalaman di apotek PKL, tapi sayang banget kelasku itu PKL-nya bulan November, jadi nggak bisa menceritakan di video ini, sayang banget. Padahal kalau diceritakan itu banyak pengalaman dan banyak keluh kesahnya juga, pasti agak lebih seru ya guys kalau menceritakan pengalaman selama di apotek. Dan itu yang saya nanti PKL di apotek, soalnya kayak seru aja gitu ya, nggak apa-apa. Itu adalah pengalaman saya selama di SMK Duta Karya Kudus, saya menceritakan yang PKL. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan untuk masuk ke SMK Duta Karya. Kekurangan saya yaitu suka gugup kalau ngomong di depan umum. Yang kedua, saya canggung kalau bertemu dengan orang baru. Yang terakhir, saya itu kurang mampu berbahasa asing seperti bahasa Inggris dan lain-lain. Di balik kekurangan saya juga punya kelebihan. Nah, kelebihan saya itu suka belajar hal baru dan mudah beradaptasi di lingkungan baru guys. Jadi begitu kekurangan dan kelebihan saya. Nah harapan dan cita-cita saya setelah lulus sekolah yaitu bekerja, tetapi saya juga ingin menjadi bos muda atau pengusaha. Yaitu adalah salah satu cita-cita saya dari kecil, karena saya itu dari kecil sudah suka berbisnis. Saya dari kelas 7 itu sudah online shop, tahu kan guys yang jualan di online gitu. Nah saya itu pertama kali itu jualan salad buah, dan alhamdulillahnya sampai sekarang itu masih berjalan, dan sekarang itu ada banyak banget produk yang saya jual. Intinya apapun yang bisa menghasilkan uang dan halal itu saya jual. Nah saya sampai sekarang ingin menjadi bos muda. Ya ahlinya pengen sekolah sambil megang usaha gitu. Ya ini megang usaha ya namanya, tapi kayak yang lebih gede. Tapi ya semoga saja, doakan ya setelah lulus nanti saya bisa punya usaha yang besar. Nah saya itu pengen membesarkan usaha saya yang online, karena zaman sekarang itu zaman era digital, dan apa-apa itu kebanyakan orang itu lebih suka berbelanja di online. Soalnya tinggal buka Shopee, ada TikTok Shop, ada Tokopedia, ada Lazada, dan bahkan di WhatsApp sekarang juga banyak banget yang jualan. Seperti saya buka WA, buka status, itu orang-orang pada berjualan. Nah itu tinggal ketik aja mau order ini, bisa sampai rumah
sistem COD maupun sistemnya bisa bayar lewat Shopee, lewat BRI ataupun yang lainnya, atau bisa juga COD, cash on delivery. Nah, saya mau ngasih tahu buat kalian yang nonton video saya, jangan lupa masuk ke SMK Duta Karya, sekolah di SMK Duta Karya. Di situ ada banyak jurusan dari farmasi, kimia, TLM, dan yang baru ini ada perhotelan, guys. Nah, itu kalau PKL mungkin bisa di luar kota, Kak, di hotel-hotel gitu kan enak ya. Kalau di farmasi juga enak banget, bisa mengerti kayak obat ini itu. Jadinya itu nanti kalau kamu di rumah ada yang sakit bisa merekomendasikan pakai obat ini loh. Jadi kayak bangga banget gitu, guys. Apalagi PK-nya banyak banget dan asik-asik banget. Sekolahnya juga asik banget, seperti rekreasi tahu. Fasilitasnya juga josh. Apalagi gurunya asik banget seperti Besti. Soalnya masih pada muda-muda, jadi enak banget diajak cerita. Kalau kamu ada masalah juga boleh curhat ke guru yang udah kamu anggap kayak ya enak dibuat cerita, diajak cerita gitu, guys. Maksudnya kayak dibuat curhat gitu, nanti biar dikasih solusi. Gurunya tuh nggak galak-galak banget, dan di sekolah Duta Karya itu enak banget. Jangan lupa masuk di SMK Duta Karya. Yang adiknya punya sepupu atau apa masih SMP, suruh aja sekolah di SMK Duta Karya. Nah, yang kalian lihat video saya ini masih SMP atau MTS kelas 8 atau kelas 9 harus masuk di SMK Duta Karya ya. Mau di jurusan apa, ada farmasi, kimia, TLM, perhotelan. Nah, kamu pilih aja yang kamu mau, pilih dari hati atau mengikuti saran dari orang tua itu ya. Nah, oke, yang terakhir yaitu kalimat motivasi diri sendiri. Nah, saya itu mempunyai kalimat atau kata-kata motivasi ketika saya sedih, down, kayak males ngapa-ngapain, juga kayak males belajar, terus kayak males berjualan gitu. Itu saya selalu ingat dengan kalimat kata-kata motivasi, yaitu keberhasilan adalah milik mereka yang berani mencoba. Nah, jadi kalian guys, zaman sekarang itu banyak banget anak sekolah, anak kuliah itu banyak yang sambil bekerja, kayak bekerja sampingan gitu. Nah, kalian tuh jangan gengsi, nggak usah dengerin kata orang. Intinya itu kalian mantep aja gitu dengan apa yang kamu mau lakukan. Jadinya itu kalian harus berani mencoba kalau kamu mau berhasil gitu, guys. Jadi buat kalian semua, semangat. Semoga harapan dan cita-cita kalian dan juga harapan dan cita-cita saya semoga tercapai semuanya. Amin. See you. Terima kasih sudah menonton.